Ya. Oke, selamat siang. Pagi, luar biasa. Ya. Sebelum kita mulai belajar, ya, kita berdoa dulu. Ya. Di sini biasanya dipimpin sama siapa? Austin. Oke, Austin silakan. Teman-teman, kita menurut agama masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemarin Ya. pengertiannya ya. Pengertiannya, lalu apa lagi jenis-jenisnya ya. Jenis-jenis tenaga kerja. Kali ini kita masih nyambung ya, terkait dengan ketenaga kerjaan. Nah, kita masih menyambungkan materi kita tentang ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Ya. Yang tidak hadir siapa? Yang tidak hadir? Sabrina, Ratu Rahman, Yazid. Kenapa? Hakim. Kenapa sih Pak? Tenaga kerja itu ada di dalam judulnya saja ada pembangunan ekonomi. Berarti tenaga kerja ini sebagai apa? Faktor ya. Apa? Faktor dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Jadi kalian harus paham ya. Bapak ulangi walaupun ini sebenarnya ya, pertanyaan Bapak di pertemuan sebelumnya, tapi harus kalian ingat di dalam pemahaman kalian bahwa pembangunan ekonomi itu salah satu faktornya adalah tenaga kerja. Pembelajaran ada 3 inti yang Bapak akan sampaikan dan kalian semudah-mudahan mampu. Yang pertama, ya, melalui PPT kalian mampu memerinci jenis-jenis angkatan kerja. Jenis-jenis angkatan kerja. Lalu yang kedua, melalui tayangan video kalian mampu menganalisis. Kalian harus mampu menganalisis masalah tenaga kerja dengan benar. Lalu yang terakhir, melalui diskusi ya, kalian harus mampu menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan. Isu kenaikan upah minimum tengah menghangat tidak sedikit nada ketidakpuasan disampaikan pekerja. Namun di sisi lain, pembahasan UMP telah selesai. Bagaimana sebenarnya korporat angkatan kerja Indonesia? Kami hadirkan fakta dan datanya hingga kuartal ketiga 2016. Angkatan kerja mencerminkan jumlah penduduk yang secara aktual siap memberikan kontribusi terhadap produksi barang dan juga jasa. Pada Agustus 2016, jumlah penduduk yang bekerja naik 3,59 juta orang menjadi 125,44 juta orang. Sebanyak 118,41 juta tercatat bekerja, sementara 7,03 juta sisanya menganggur atau sebesar 5,61% angkatan kerja. Angka pengangguran ini turun 530.000 dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebesar 7,56 juta. Ini menunjukkan terjadi perbaikan ekonomi yang cukup signifikan sepanjang Agustus 2015 hingga Agustus 2016. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK menggambarkan persentase penduduk usia kerja atau 15 tahun ke atas yang berpartisipasi aktif di pasar kerja. Dalam 3 tahun terakhir, masih ada kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan. Pada Agustus 2016, TPAK laki-laki sebesar 81,97% dari total
populasi penduduk laki-laki. Sementara perempuan hanya 50,77%. Dalam 3 tahun terakhir, TPAK perempuan relatif stagnan di kisaran 50% populasi. Sementara, ini yang menarik, TPAK laki-laki dalam 3 tahun terakhir terus tergerus dari 83,05% pada 2014 menjadi 81,97% pada 2016. Ada penurunan sebesar 1,3%. Berikutnya kita lihat gambaran pengangguran di Indonesia. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada Agustus 2016 sebesar 5,61%. Artinya dari 100 angkatan kerja terdapat sekitar 5 hingga 6 orang pengangguran. Jika dibandingkan dengan kondisi 2 tahun sebelumnya, TPT mengalami penurunan sebesar 5,6%. Jika kita lihat pola TPT 3 tahun terakhir, polanya adalah TPT perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Meski dalam 3 tahun terakhir, TPT perkotaan mengalami penurunan signifikan yaitu sebesar 7,3%. Hal yang sama juga terjadi di pedesaan yaitu turun sebesar 6,2%. Jika dilihat berdasarkan provinsi pada Agustus 2016, tingkat pengangguran terbuka tertinggi ada di Banten dan Jawa Barat. Dari 100 angkatan kerja terdapat sekitar 8 hingga 9 orang pengangguran. Namun Provinsi Banten sebetulnya mengalami perbaikan dari setahun sebelumnya yang sebesar 9,6%. Sementara Jawa Barat justru memburuk. Di posisi ketiga, Kalimantan Timur sebesar 8%, lalu Kepulauan Riau 7,7%, dan Aceh sebesar 7,6%. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT untuk pendidikan sekolah menengah kejuruan atau SMK menempati posisi tertinggi pada Agustus 2016 yaitu sebesar 11,11%. Meski sebetulnya angka ini berkurang 12,2% dibandingkan setahun sebelumnya yang sebesar 12,65%. Disusul oleh TPT sekolah menengah atas atau SMA sebesar 8,73% dan diploma sebesar 6,04%. Mengapa angka TPT mereka yang berpendidikan dasar dan menengah lebih kecil? Menurut BPS, mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apapun. Artinya, akhirnya mereka bekerja. Berbeda dengan mereka yang berpendidikan tinggi, lebih cenderung memilih pekerjaan yang sesuai. Struktur lapangan pekerjaan hingga Agustus 2016 tidak mengalami perubahan. Sektor pertanian, perdagangan, jasa pemasyarakatan, dan sektor industri masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja Indonesia. Dan jika dibandingkan dengan Agustus 2015, jumlah penduduk bekerja mengalami kenaikan pada hampir semua sektor kecuali konstruksi. Secara sederhana, kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Pekerja formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap atau karyawan. Sisanya termasuk pekerja informal. Pada Agustus 2016, sebesar 42,4% penduduk bekerja pada kegiatan formal, sedikit lebih banyak dibanding setahun sebelumnya. Sementara mereka yang bekerja pada kegiatan informal sebesar 57,6%, turun sebesar 0,3% secara tahunan. Oke, nah itulah video singkat dari Bapak ya. Terkait apa sih pertanyaan besarnya di tiga itu? Yang kalian tangkap dah, kalian tangkap itu apa sih isinya? Satu, apa? Angkatan kerja, lalu tingkat pengangguran, terus ya tingkat partisipasi dari pendidikan ya, berdasarkan pendidikan, lalu tingkat lapangan pekerjaan ya. Nah, jadi ada 4 ya. Jadi sudah setiap kelompok sudah dapat gambarnya? Oke, dengarkan kelompoknya ya semuanya. Di situ ada nama guru mapel, tanggal, nama kelompok, anggota ya. Untuk nama dikosongkan saja, guru mapelnya Bapak dituliskan, tanggalnya tanggal hari ini, nama kelompoknya nih penting ya. Kelompoknya
Belum? Ya. Tuliskan nama-nama kelompok berdasarkan pekerjaan, ya. Berdasarkan pekerjaan. Nama kelompoknya dituliskan berdasarkan, kamu pernah main ABCD pada dasar nggak? Nah, kan kita seperti itu ya. Nah, jadi tuliskan nama kelompoknya berdasarkan nama pekerjaan. Mulai. Kami dari kelompok pojokan akan menginvestasikan hasil dari analisa kami berdasarkan PowerPoint yang telah diberikan panitia. Dua, tuliskan jenis angkatan kerja. Yang pertama bukan angkatan kerja, ini bentuk yang juga berada pada kerja produktif, namun dalam bekerja atau bahkan yang mau bekerja. Contohnya wanita yang memilih jadi ibu rumah tangga. Yang kedua, angkatan kerja itu penduduk yang berada pada usia produktif dan sudah memiliki pekerjaan maupun sedang dalam proses mencari kerja. Contohnya sarjana yang sedang dalam proses mencari kerjaan. Tentang masalah-masalah tenaga kerja Indonesia, pertama mulai dari pendidikan merupakan sektor pendidikan salah satu utamanya yang menjadi sorotan. Penyebabnya adalah rendah kualitas tenaga kerja remaja, rendahnya kualitas calon tenaga kerja, karakter kebiasaan calon tenaga kerja yang kurang baik, serta kurangnya lapangan kerja yang sesuai dengan bidang pendidikan. Dan yang kedua adalah banyaknya pengangguran. Ini disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup. Permasalahan ini merupakan yang paling utama di Indonesia karena dengan rendahnya kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi, dia menjadi faktor utama dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah lapangan kerja yang rendah. Disebabkan jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Jadi kayak keempat kualitas tenaga kerja. Ada kita bisnis, ya. Belum masuk. Oke, kita lihat siapa yang kadang-kadang yang tampil tadi juara satu kan? Juara satu saya. Aja. Nomor satu Rangga, nomor dua kita, nomor dua ini. Kira-kira dari pembelajaran kali ini kalian sudah mengerti atau belum? Apa ada pertanyaan? Oke, nanti akan Bapak mengumumkan ya hasil dari yang tadi kalian kerjakan ya, yang tentang diskusi dan juga penilaian individunya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas kalian. Ya, silakan. Mana ya?